kasih pada rekan-rekan semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan press release terkait dengan kasus pembunuhan anak di bawah umur. Pada saat ini kita sudah menetapkan satu orang tersangka berdasarkan hasil gelar yang dilaksanakan pada hari Minggu kemarin. Ya, kita menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PA, usia 37 tahun, kita tetapkan tersangka. Yang awalnya status tersangka ini adalah sebagai saksi berdasarkan hasil temuan terbaru bahwa hasil pemeriksaan terhadap adik korban, Stein, ini mengarah kepada tersangka. Ya, pada awal kejadian di mana adik korban ini, Stein ini masih mengalami trauma, kita meminta bantuan kepada LPA Kota Bima untuk melakukan pendekatan secara psikologi, secara psikis. Dalam pendekatan dan alhamdulillah pada hari Rabu minggu kemarin adik korban sudah mulai bisa bercerita, menyampaikan apa yang terjadi dan apa yang dia saksikan secara langsung. Ya, sehingga kita meminta bantuan dari LPA untuk pendampingan dari tim psikologi. Nah, ternyata dari adik korban ini mengetahui seluruh kejadian. Ya, karena kebetulan adik korban ini posisinya adalah berada satu kasur dengan korban dan tersangka. Di mana pas saat kejadian itu adik korban sedang istirahat atau sedang tidur. Ya, ketika terjadi pemerkosaan di tengah-tengah adik korban ini bangun dan melihat apa yang terjadi kejadiannya sampai dengan melihat kakaknya ini ataupun korban ini sampai dengan digantung. Dan kemudian korban ini setelah melihat tersangka setelah menggantung pergi ke tempat kos-kosannya, baru adik korban ini berani keluar dan menangis dan memberitahu sambil menangis dan bertemu dengan saksi yang ada di depan kos-kosan. Tindak lanjut ataupun perkembangan dari kasus pembunuhan tersebut. Terima kasih. Barang bukti yang disita? Barang bukti yang disita ini ada berapa yang kita bisa lihat sendiri depan, mulai dari baju korban, kemudian bantal, kasur, bantal yang digunakan untuk menyekap korban, kemudian kasur tempat terjadinya kejadian, kemudian baju dan celana korban, kemudian tali jemuran dan juga kain yang digunakan untuk pengikat sebagai menggantung dari korban. Itu barang bukti yang kita amankan. Selain itu barang bukti lain yaitu beberapa contoh yang sudah kita kirim ke Puslapor untuk kita tunggu hasilnya lebih lanjut. Saksi-saksi lain yang perkuat yaitu yang pertama adanya saksi yang kebetulan berada di dekat pintu gerbang yang mendengar pintu kos-kosan korban ini ditutup, kemudian tidak lama adik korban keluar dan menangis. Gitu. Dan tersangka ini merupakan terduga kuat sebagai tersangka, sehingga tambah lagi dengan saksi kunci dari adik korban ini sehingga meyakinkan penyidik untuk menetapkan saksi ini tingkatkan status menjadi tersangka, yaitu PA ini. Keterangan dari tersangka ini itu tidak berpengaruh mau dia menyangkal atau mengakui, karena yang kita buktikan di sini adalah bukti-bukti pendukung seluruhnya, mulai dari saksi-saksi dan juga nanti alat bukti lain, yaitu hasil dari visum dan juga nanti hasil dari puslapor. Ini akan kita gunakan sebagai bukti-bukti untuk pendukung seluruhnya. Artinya sampai hari ini pelaku belum mengakui? Sampai dengan hari ini hasil pemeriksaan terhadap tersangka masih belum mengakui. Nanti akan kita coba periksa lagi lebih dalam lagi untuk pemeriksaan tambahan. Untuk saat ini alhamdulillah kendala semua yang masih gelar-gelar sudah tidak ada kendala semua. Kita sudah makanya menetapkan sebagai tersangka karena sudah clear semua untuk penyidikannya. Penanganannya sampai hari ini berstatus penyidikan dan sudah sejauh mana? Penyidikan sudah kita kirim SPDP-nya ke kejaksaan dan status sudah lidik, sudah naik sidik, kemudian ditetapkan tersangka dan kita tinggal melengkapi berkas-berkas yang ada untuk nanti lebih lanjut kita serahkan kepada kejaksaan. Baik, dari hasil gelar kemarin memang ada penambahan pasal, satu pasal kita tambahkan yaitu pasal 81 ayat 5, yaitu dengan ancaman hukuman ini adalah seumur hidup, tetap seumur hidup. Pasal yaitu pasal 81 ayat 5, pasal 81 ayat 1, junto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang nomor 17, kemudian pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 35.
tahun 2014. Ini terkait masalah pelindungan terhadap anak. Pembunuhan sadis yang terjadi di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang terjadi pada tanggal 14 Mei lalu telah membuat geger masyarakat sekitar. Korban bernama Kartina Salina Putri yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar ini ditemukan tewas tergantung pada saat kejadian. Kedua orang tua korban diketahui sedang bekerja di kompleks pertokoan Pasar Kota Bima untuk menghindari kerumunan warga dan demi kelancaran proses olah tempat kejadian perkara serta identifikasi, pihak Inafis Polres Bima Kota melakukan sterilisasi dengan memasang polis lain. Nah, ini bapaknya langsung. Ada penanggung jawab. Saya kan mau nih. Tadi ke rumah. Ya kalau dia bau. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Manajer sudah menaikkan ke tahap penyidikan, yang mana kita naikkan itu pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 13.30. Pelapor orang tua korban sendiri Martinus Randus, kemudian korban Katarina Selina Putri Jimut yang umur 9 tahun lebih. Usai otopsi dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat di Mataram, korban dibawa pulang ke Kota Bima, kemudian dimakamkan di pemakaman Rontu. Isak tangis keluarga dan warga mengiringi prosesi pemakaman.
Pacul belakang, coba tolong lihat pacul dulu. Ada pacul belakang tuh. Keluarga besar yang turut berpartisipasi. Nah, harapan untuk proses hukum selanjutnya seperti apa dari Bapak? Hukuman mati tadi. Hukuman mati. Pak, dia waktu tinggal di kos punya tante, dia tidak aman di situ. Akhirnya dia mau cari kos. Terus saya panggil dia bawa ke kos yang di tempat saya tinggal sekarang. Setelah itu Pak, dia mau pergi dimanapun saja, dia bilang anak saya ini anggap anak sendirinya. Ternyata di belakang anak sendiri ini, inilah dia buat Pak.